Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dede Wiradi. Oke, pada video kali ini saya akan mempresentasikan unsur intrinsik dan ekstrinsik puisi Pahlawan Tak Dikenal karya Toto Soedarto. Oke, baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dede Wiradi, program studi sastra Indonesia dari Universitas Negeri Padang. Oke, langsung saja kita ke unsur intrinsik yang pertama, yaitu tema. Tema puisi Pahlawan Tak Dikenal ini adalah kepahlawanan. Pada puisi tersebut dilukiskan seorang pahlawan yang bertempur untuk kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu Belanda ingin menguasai Indonesia. Dalam perjuangan Indonesia yang paling dahsyat itu terjadi di kota Surabaya. Bung Tomo bertempur melawan pasukan Belanda juga di kota tersebut. Oke, berikutnya yaitu unsur intrinsik yang kedua, tipografi. Secara garis besar, puisi karya Toto Soedarto Bachtiar ini terdapat 5 umpan yang masing-masing terdiri atas 4 baris, yang mana Toto Soedarto sangat konsisten dalam menyusun kalimat dan kata-kata tersebut. Dapat dilihat dalam puisi tersebut pengarang menggunakan huruf kapital pada setiap awal baris pada seluruh isi. Hal ini menunjukkan bahwa Toto Soedarto Bachtiar sangat teguh dan konsisten dalam penggunaan jumlah baris, umpan-umpan, dan dalam menulis judul puisi ini. Berikutnya yaitu nada dan suasana. Yang pertama yaitu nada. Puisi Pahlawan Tak Dikenal ini, nada sajak terasa pada umpan pertama pengarang, yaitu berakhir tiap-tiap kalimat dengan sajak yang sama, yakni pada kata eng. Walaupun pada baris ketiga diakhiri dengan a, namun pada umpan pertama masih terasa sangat indah. Pengarang memilih eng untuk mengakhiri tiap-tiap baris agar pembaca semangat dan merasa senang ketika membaca puisi ini. Penggunaan tanda baca pada baris kedua dan keempat dalam umpan pertama juga menambah indahnya penggunaan nada. Yang kedua yaitu suasana. Ketika pembaca membaca puisi ini, suasana yang didapatkan adalah suasana sedih dalam perang yang tidak kunjung usai. Dalam perang ini yaitu menggambarkan suasana yang sangat tragis, ya, bisa dibilang tragis. Ya, mengapa? Karena pada perang ini sangat sukar dialami oleh Indonesia sendiri. Kita akan merasakan sedih pada puisi ini karena pahlawan yang gugur di medan perang untuk mempertahankan tanah air kita yang kita cintai. Next yaitu unsur intrinsik yang keempat, kata konkret. Kata dibuat pengarang untuk memperjelas makna, namun pembaca kadang sulit menafsirkan apa makna dari tersebut. Contohnya, 10 tahun lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Oke, masuk kita ke unsur intrinsik yang kelima, yaitu rima.
puisi karya Tata Sudarto Bachtiar ini dalam penulisannya menggunakan persajakan yang indah. Dalam membuat persajakan yang indah ini, Toto Sudarto sendiri menggunakan penciptaan arti untuk mendapatkan persajakan yang bisa dibilang ya luar biasa, yaitu kita dapatkan pada bait kedua. Dia tidak ingin bila mana dia datang, kedua lengannya memeluk senapang. Dia tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring, tapi bukan tidur sayang. Pada bait kedua ini dapat kita lihat di mana pengarang ingin mempersajakan yang sempurna, yakni A A A A. Oleh karena itu penulis membuat kata senapan menjadi senapang agar mendapatkan akhiran eng pada tiap barisnya, yang pada akhirnya membuat persajakan menjadi A A A dan A. Unsur intrinsik yang keenam yaitu citraan. Pada puisi ini ada beberapa kata dan kalimat juga yang mengandung unsur citraan. Seperti pada bait ketiga. Wajah sunyi setengah tergadah, menangkap sunyi padang senja. Dunia tambah beku di tengah derap dan suasana menderu. Dia masih sangat muda. Pada bait ini pengarang lebih imajinatif. Pembaca harus dapat menarik makna yang dimaksudkan oleh pengarang. Wajah sunyi di sini tidak dapat diartikan secara denotatif. Makna lain yang sesuai dengan frasa. Oke, yang ketujuh yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa pada puisi ini terdapat pada kalimat berikut. Dunia tambah beku di tengah derap dan suasana menderu. Penggunaan majas pun dipakai oleh pengarang untuk mengimajinasikan idenya. Penggunaan majas dimaksudkan agar pembaca benar-benar memasuki makna puisi ini dan dapat merasakan betapa kasihannya seorang pahlawan dalam usia muda sudah gugur di medan perang. Selain dalam bait ketiga, majas juga digunakan pengarang dalam bait lain, yakni dalam bait pertama penggunaan senyum bekunya yang mau berkata. Bait kedua yakni kedua lengannya memeluk senapang. Puisi ini sangat indah dengan adanya penggunaan majas dalam beberapa bait. Seperti kita ketahui, dengan puisi seorang penyair bukan sekedar memberitahu tentang sesuatu seperti yang tertera dalam puisinya, melainkan ingin mengajak pembaca merasakan seperti apa yang dirasakannya. Oke, kita masuk ke unsur intrinsik yang terakhir, yaitu amanat. Amanat pada puisi ini adalah hidup itu penuh perjuangan. Perjuangan pada zaman sekarang tidak bertempur di medan perang, tetapi berjuang untuk mengisi kemerdekaan dengan hal yang berguna. Di era modern ini, kita juga jangan lupa dengan perjuangan para pahlawan. Kita harus menghargai jasa para pahlawan kita. Oke, baik, kita masuk ke unsur intrinsik dari puisi Toto Sudarto Bachtiar ini. Biografi pengarang
yaitu Toto Sudarto Bachtiar merupakan seorang penyair dasawarsa 1950-an yang diperkenalkan pertama kali oleh H.B. Jasmine menggunakan sajaknya yang berjudul Ibu Kota Senja. Toto Sudarto Bachtiar lahir pada Palimanan, Cirebon pada tahun 1922. Selain dikenal dengan penyair yang kuat pada tahun 50-an, Toto dikenal sebagai penerjemah yang baik. Penguasaannya terhadap bahasa Belanda serta Inggris menjadi modal yang kuat untuk ia berkenalan dengan sastra global. Lalu ia terjemahkan. Oke, cukup sekian presentasi saya tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik pahlawan tak dikenal karya Toto Sudarto Bachtiar. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.